Lanjut. Pak Stefanus. Baik, selamat malam Pak Pastur. Malam. Ya, saya ingin bertanya tentang perintah baru Pak yang di Yohanes 13. Hmm. Yohanes 13 ayat 34. Bunyinya seperti ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Pertanyaan saya, kenapa ini dikatakan perintah baru ya Pak ya? Karena di Perjanjian Lama kita juga sudah mendapatkan tentang perintah untuk saling mengasihi. Contohnya di Imamat 19 ayat 18 yang bunyinya, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi perintah Yesus untuk saling mengasihi ini apa bedanya dengan yang di Perjanjian Lama itu ya Pak ya? Ini nggak ada ya, nggak ada bedanya. Cuman pemahamannya berbeda. Kalau di zaman itu sampai dengan zaman Yesus yang namanya sesama adalah sesama orang Yahudi, ya. Tapi kemudian hari ini namanya sesama itu semuanya kan udah dikasih tahu sama Tuhan Yesus kan, eh, apa namanya, seorang Samaria yang baik hati kan, orang Samaria yang baik hati. Siapakah sesamamu? Itu orang Samaria itu. Nah, itu lakukanlah itu kata Tuhan. Ya kan? Tadinya namanya sesama itu hanya orang Yahudi saja, makanya coba lihat orang Yahudi, orang Israel itu banyak membunuh orang dari suku lain loh, dari bangsa lain, ya kan? Daud segala perang nggak urusan, loh, katanya nggak boleh bunuh. Kalau sesama Israel nggak boleh bunuh mereka, tetapi kalau membunuh orang di luar Israel boleh, karena definisi sesama adalah mereka sendiri. Definisi sesamamu itu sesamamu Israel, ya. Ada di mana itu sesamamu Israel itu? Kalau nggak salah di Keluaran ya. Waktu Musa, ya mengapa kamu pukul temanmu? Ya, 13. Hmm. Why are you attacking your fellow Hebrew? Ya, sesama orang Ibrani. Ya, your fellow Hebrew, your neighbor. Ya, Reka, fellow citizen. Ya, maksudnya sesama itu ada sama orang Ibrani. Itu loh, zaman itu begitu. Kamu boleh bunuh, Musa bunuh orang Mesir ya dibunuh. Tetapi sesama orang Ibrani itu yang namanya sesama itu definisinya itu. Nah, kemudian di zaman Tuhan Yesus dia bilang enggak. Orang Samaria itu kan bukan orang Israel. Orang Samaria yang di zaman Yesus itu, ya saudara ya, orang Samaria di zaman Yesus itu bukan orang Israel. Karena di dalam dua Raja-Raja 17, udah bolak-balik ya kita tunjukkan, bahwa orang Samaria itu, lihat ya, keruntuhan Raja Israel. Terus ya, Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya. Ya, orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan sampai hari ini, sampai raja-raja ini tulis, yang nulis siapa raja-raja ini, yang nulis para rabi Yahudi ya. Terus Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, Kuta, Hawa, Hamar, Sefarwaim, tinggal di Samaria, menggantikan orang Israel. Jadi orang Israel hari ini adalah orang-orang ini nih. Kenapa mereka menyembah Yehova? Karena, nah ini, lalu berkatalah orang raja, bangsa-bangsa yang Tuanku angkut, tertawan, dan yang Tuanku suruh diam kota Samaria, tidak mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Sebab itu dilepaskan oleh Allah, sehingga di antara mereka sesungguhnya membunuh mereka, dan mereka tidak mengenal hukum. Lalu hasil suruhlah pergi ke sana, ya, suruh imam dari pembuangan mengajarkan tentang berbakti kepada Yehova. Tetapi bangsa-bangsa itu membuat Allahnya sendiri sambil menyembah Yehova bareng-bareng.
Jadi orang Samaria di zaman Yesus itu bukan orang Israel keturunan Israel, bukan orang-orang asing dari Babilonia. Makanya orang Yahudi nggak suka sekali sama mereka. Tapi mereka menyembah Yehova. Ya perempuan Samaria itu contohnya. Nah itu masalahnya. Jadi mereka bilang, waduh kamu itu ikut-ikut agama saya. Menarik ya. Kalau boleh menambahkan apa yang saya pahami, Pak, berarti perintah baru di sini sebenarnya bukan permasalahan dengan kasihnya ya, Pak, ya, tapi keperuntukannya ya, Pak, ya, yang Mm, baru di sini. Ya. peruntukannya. Baik, Pak Pastor, terima kasih, saya sudah paham. Hmm.